Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbar Tube dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kita akan membahas tentang efek PPKM darurat. Ganti istilah lagi nih ya. Tadinya nggak mau dengan istilah karantina wilayah atau lockdown ya, sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2018 ya. Ya, yang jelas satu, kenapa nggak menerapin UU itu? Karena alasannya anggaran ya. Tapi bangkainya ya pilih alternatif lain ya. Mirip-mirip lockdown, tapi lempar tanggung jawab ya. Pemerintah nggak mau memberi makan, menjamin kebutuhan hidup dan sebagainya. Ya, muncullah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, namun apa yang terjadi? Mudah berpikir anggaran ya, biar nggak ngeluarin anggaran untuk bantuan sosialnya malah dikorupsi oleh partai penguasa. Kan kurang ajar tuh partai ya, yang kemarin ketua umumnya ngasih selamat ya di ulang tahun yang ke-100 Partai Komunis Cina. Ya tahu sendirilah siapa. Ya, mengenai PPKM ini ya, udah lihatlah bagaimana kemacetan yang terjadi di penyekatan yang ada di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali ya. Ya terutama daerah Jabodetabek lah, banyak sekali videonya bagaimana di Daan Mogot, bagaimana di Cengkareng, bagaimana di mana semua disekat ya, bahkan di Jalan Raya Bogor itu di panser ya langsung yang berjaga TNI Polri. Sebenarnya sih kalau dari awal dulu banget nih, ketika wabah COVID ini merebak ya, pemerintah itu harus sigap dong itu. Ketika awal-awal wabah ini udah mulai menyebar nih, pertama kan dari Wuhan, China mulai menyebar banyak di Wuhan, kemudian mulai keluar tuh, mulai dari Thailand, kemudian Filipina, kemudian Kanada, Inggris dan sebagainya mulai menyebar keluar. Pemerintah kita masih santai-santai aja, bahkan komentarnya betul menggelitik ya, mulai dari corona serondo mempesona ya, corona nggak bisa masuk Indonesia, corona bisa mati di wilayah tropis Indonesia. Bener-bener deh. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika COVID itu merebak, panik begitu luar biasa, bahkan kepanikan masyarakat pada waktu itu. Kita lihat bagaimana pada belanja masker banyak sekali, kemudian memborong kebutuhan pokok. Bahkan pemerintah benar-benar begitu abai gitu. Apalagi ini di PPKM yang ini, ancaman bagi yang melanggar adalah undang-undang kekarantinaan. Padahal pemerintah sama sekali tidak menjamin kebutuhan dasar rakyat ya, kebutuhan selama PPKM ya. Tolonglah lihat bagaimana videonya. Ada satu video Satpol PP ya, yang dengan bangganya, kita akan melakukan pengejaran terhadap manusia silver. Kurang ajar. Manusia silver ya, anak-anak kecil yang mau ya mencari makan itu udah dikejar-kejar kayak. Tapi lihat bagaimana hukuman terhadap koruptor, hukuman terhadap Edi Prabowo ya, ini baru tuntutan JPU loh, belum vonis, cuma 5 tahun. Bayangkan, padahal suapnya sampai 25 miliar ya, untuk suap ekspor benur ya, yang di masa Menteri Kelautan dan Perikanan ya Ibu Susi Pujiastuti jelas sangat melarang ekspor benur ya, karena merugikan nelayan nantinya. Memang kurang ajar ini. Belum lagi vonis Joko Chandra ya, yang dipangkas. Kemudian yang paling mencolok adalah kasus Jaksa Pinangki ya, yang dari 10 tahun dipangkas jadi 4 tahun. Alasannya dia wanita ya, dan punya anak balita. Padahal banyak sekali di luar sana ibu-ibu yang kasusnya lebih rendah ya. Mungkin dia mencuri karena memang sudah nggak ada pekerjaan lagi, dan untuk menghidupi anaknya yang sedang menyusu mungkin, akhirnya kemudian mencuri sampai kemudian terpaksa dipenjara bersama anaknya. Banyak sekali anak-anak ya, yang dari bayi sampai kemudian dia menjadi balita, bahkan anak-anak itu besar di penjara. Kita lihat, bisa dicek di penjara-penjara yang khusus wanita, banyak sekali ibu-ibu yang dipenjara bersama anaknya. Apakah hakim kemudian mempertimbangkan yang lain, kemudian dengan seenaknya memotong masa
tahanan Jaksa Pinangki. Kemudian kita lihat bagaimana PPKM ya, bagaimana Satpol PP di video yang beredar ya di masyarakat, di WA, di grup-grup WA, di Facebook dan sebagainya, di media sosial, disiram pakai air, kemudian dagangannya diangkut. Nggak usah begitulah. Kami ini rakyat ya, rakyat ini sudah bingung itu. Ya kita disuruh di rumah, tapi nggak ada jaminan makan. Tolonglah ya, rakyat kita itu nggak semuanya seperti Kaisang, putra Jokowi, yang jualan pisang dan martabak itu untungnya miliaran. Tapi ternyata kolaborasi dengan batu bara. Ataupun kita bukan Gibran Raka Buming Raka, ya, yang seorang wali kota, yang gajinya tuh setiap bulan ada. Ataupun seorang Bobi Nasution, ya, yang sekaligus penguasa di Medan dan juga pengusaha. Rakyat kita kebanyakan itu bekerja hari ini untuk makan ya hari ini juga. Ya kita bingung, makanya banyak sekali video yang beredar di pasar-pasar, ya apalagi di Madura nih yang terkenal galak ya, bagaimana emak-emak berdebat dengan Satpol PP dan juga polisi. Nah sekarang kita disuruh di rumah, tapi nggak ada jaminan sama sekali. Ya bansos pun nggak bakalan cukup ya, apalagi yang kemarin sudah dikorupsi besar-besaran ya, bahkan nilainya menurut ya Novel Baswedan ya dan beberapa pegawai KPK yang sudah kemarin dikeluarkan gara-gara tes wawasan kebangsaan itu nilainya sampai 100 triliun dan sudah diakui oleh para penerimanya sebagian besar digunakan untuk pilkada 2020 yang lalu ya. Contohnya ketua DPC PDI Kendal ya yang menyatakan bahwa uang dari Juliari Peter Batubara itu untuk keperluan pilkada. Ini yang namanya darurat. Ini dulu di masa masih pandemi aja sampai kemudian pilkada. Hari ini sampai kemudian masjid pun ditutup. Dan PPKM darurat yang tadinya PSBB normalnya 2 minggu, 14 hari, kenapa sekarang menjadi 17 hari dan menyasar pas tanggal 20 Juli, pas Idul Adha. Apalagi ini Luhut sampai kemudian mengancam-ngancam. Nggak usah ngomongin itu. Tuh, apakah Gibran Raka Buming Raka Gibran itu sudah dipecat? Aturan dia berbeda loh. Ketika semua mal-mal ya saat PPKM darurat itu ditutup, Gibran mau tetap buka. Dan ini lagi untuk Sri Mulyani saat rakyat dicekik ya dengan wacana PPN untuk sembako untuk orang kaya. Sekarang beli mobil pajaknya 0%. Bahkan kemarin baru curhat ya. Kita sulit sekali mengambil pajak dari orang kaya. Ya, kenapa sulit? Apakah karena mereka kuat? Sedangkan karena rakyat itu lemah, sampai sembako pun mau dipajakin lewat ya RUU KUP. Ini kalau kayak begini ya wajar jika PPKM itu ya akhirnya banyak diplesetkan menjadi Pak Presiden kapan mundur. Apalagi dengan kemarin kasus kritikan BEM UI ya yang kemudian membangkitkan semangat mahasiswa ya, membangkitkan mahasiswa yang selama ini dibungkam, hingga kabarnya sebenarnya wacananya tanggal 5 Juli kemarin itu akan mengadakan aksi besar-besaran, tapi karena PPKM nggak memungkinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.